terobosan, breakthrough. Terobosan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Dan sadar atau tidak sadar, kita semua membutuhkan apa yang dinamakan terobosan atau breakthrough ini. Kitab Nabi Mika pasal 2 ayat yang ke-13. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka, Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Ini adalah satu ayat nubuatan sebenarnya. Dan di sini dikatakan bagaimana orang-orang percaya itu akan menjadi penerobos-penerobos. Akan menjadi orang-orang yang membuat terobosan-terobosan. Karena ada Tuhan yang berjalan di depan orang percaya. Dan Tuhan itu adalah penerobos dikatakan. Dan kalau kita lihat dari sejarah, saudara-saudara, banyak penemuan-penemuan yang penting, yang signifikan, itu dilakukan oleh orang percaya. Jadi menggenapi firman Tuhan. Kita juga ingin di tahun yang baru ini ada terobosan, baik itu dalam kehidupan pribadi kita, maupun melalui kita. Apakah itu di bidang pekerjaan, di bidang keahlian, kemampuan, di bidang rohani, dalam rumah tangga kita, dalam segala perkara mungkin itu, dalam kehidupan anak-anak kita, dan banyak lagi. Saudara-saudara, saya yakin hati kecil kita memiliki kerinduan. Nah, sebelumnya saya ingin kita melihat dulu apa arti daripada terobosan itu. Yang pertama, terobosan itu bisa berarti sebuah pencapaian yang melampaui atau melebihi batas dari apa yang sudah dicapai sebelumnya. Jadi kita sudah mencapai sesuatu, seringkali itu terus di sini, mentok di sini. Tidak ada pergerakan lagi. Nah, yang dinamakan terobosan itu kalau kita bisa mendapat pencapaian yang melebihi. Kalau di bidang olahraga itu identik dengan memecahkan rekor. Setelah sekian lama mentok lari 100 meter cuma 10 detik. Ya, tiba-tiba muncul seseorang. Dia bisa lari 100 meter sprint 9,9 detik. Nah, ini sudah satu terobosan. Sebuah pencapaian yang melampaui, melebihi batas dari apa yang sudah dicapai sebelumnya. Definisi yang kedua, suatu kecerdasan baru yang mampu menembus kebuntuan, baik dalam pola pikir maupun pola tindak. Dalam satu usaha, dalam satu pabrik, dalam satu pekerjaan, terus muter-muter di sini terus. Tidak ada sesuatu perkembangan, tiba-tiba ada seorang karyawan. Nah, seperti Yusuf, dia punya kecerdasan baru yang bisa menembus kebuntuan. Mereka sudah tidak tahu mau berbuat apa. 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Mau berbuat apa tidak tahu. Tapi Yusuf punya kecerdasan yang berasal dari Allah. Dan dia bisa memberi solusi. Memberikan jalan keluar. Ini satu terobosan. Yang ketiga, suatu kemajuan yang mampu membawa kita satu tingkat lebih tinggi lagi. Dari apa yang sebelumnya. Dan kemajuan ini harus yang bersifat permanen. Bukan cuma sekali, tidak. Tapi benar-benar kemajuan ini permanen. Mungkin saudara bisa artikan sendiri terobosan itu, ya. Tapi dari 3 definisi ini, saya berharap kita bisa mempunyai gambaran apa yang saya maksud dengan terobosan. Soalnya terobosan itu sangat penting. Baik dalam sisi pribadi kita, kerohanian kita, saya pribadi, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam ya macam-macam. Sadar atau tidak sadar, kita semua perlu terobosan ini. Selanjutnya saya mau tunjukkan kepada saudara apa yang dibutuhkan untuk membuat suatu terobosan. Saya mau ambil 3 saja yang paling mendasar. Yang pertama, saudara-saudara, harus ada yang namanya kerinduan. Sebuah terobosan itu
Sebuah pencapaian, sebuah kemajuan itu dimulai dengan satu kerinduan. Saya ingin. Tapi saya katakan ini bukan sekedar ingin, tapi rindu. Saya pakai kata istilah rindu, karena rindu itu lebih dari sekedar keinginan. Banyak orang ingin ya. Lihat orang bisa bahasa Inggris dengan lancar gitu ya. Ingin. Kita punya banyak keinginan. Tapi mengapa tidak terlaksana? Karena itu cuma sebatas keinginan. Yang saya maksud di sini bukan sekedar keinginan, tapi kerinduan. Benar-benar saudara menginginkan sesuatu. Daud ketika dia sudah menjadi raja, dia punya satu keinginan, kerinduan untuk membangun sebuah bait Allah. Ini terobosan. Selama ini bait Allah cuma tinggal di kemah-kemah. Bait Allah dari kemah ke kemah. Allah tinggal dari kemah ke kemah. Sampai Daud, dia ingin sekali, rindu membangun sebuah rumah bagi Tuhan. Dan Tuhan memperhatikan kerinduan Daud. Walaupun akhirnya bukan Daud yang membangun, dipercayakan kepada Salomo. Tapi Tuhan hargai kerinduan itu. Sampai Daud pernah berkata demikian, aku gak bisa tidur nyenyak sebelum aku membangun rumah bait Allah. Itu sudah bisa baca di dalam Mazmur 132. Bagaimana aku bisa tidur nyenyak sementara Tuhan tidur di kemah, kira-kira gitu. Aku ingin membangun rumah yang megah untuk Tuhan. Itu satu kerinduan. Kerinduan inilah yang menjadi benih dari sebuah terobosan. Nah, saudara rindu apa dalam hidup saudara? Rindu akan perubahan. Mungkin itu secara pribadi, misalkan saudara sampai saat ini masih terikat dengan yang namanya rokok. Saudara tahu ini tidak baik, ini mengganggu kesehatan. Saudara tahu jelas sadar dan saudara juga tahu firman Tuhan bahwa itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi kenapa tidak lepas? Kan nggak punya kerinduan, nggak punya satu, aduh saya pengen sekali. Saya cuma, ya tahu, pengen cuma sekedar itu, nggak bisa. Kalau sudah punya kerinduan, akan terjadi terobosan di tahun yang baru ini. Kita akan melihat orang-orang yang dilepaskan dari hal-hal yang negatif. Yang kedua, saudara-saudara, setelah punya kerinduan, punya komitmen. Komitmen itu artinya ketetapan hati sendiri. Menetapkan hati sendiri. Kerinduan ini meningkat menjadi satu komitmen dalam hati. Saya berjanji pada diri sendiri. Seperti Daniel dan kawan-kawan. Berkomitmen, berkeputusan. Saya tidak mau makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Menolak. Dia punya komitmen. Dan Tuhan hargai saudara, komitmen ini. Ketetapan hati. Kerinduan harus ada komitmen. Itu penting. Mari di tahun yang baru ini mumpung masih hari-hari pertama kita buat komitmen-komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sangat senang. Ya, sangat menghargai komitmen kita. Dan yang ketiga, saudara-saudara, ketekunan. Saya melihat banyak sekali terobosan-terobosan dalam hidup kita ini yang tidak bisa hanya berdasarkan sesaat saja. Wah sebentar aja, rasanya giat. Udah gitu loyo, nggak bisa. Tidak ada ketekunan, explosion, biar wah hebat. Habis gitu sudah langitnya gelap lagi. Bukan seperti itu. Tapi benar-benar satu ketekunan. Satu kedisiplinan. Nah saya ambil contoh yang tadi aja. Seperti orang mau menguruskan badan gitu ya. Harus tekun, disiplin. Dalam hal makan, mulai dikurangi. Tidak makan yang berlemak. Tekun. Dan itu kadang-kadang harus mengubah pola hidup kita. Nanti saya akan tunjukkan bahwa pola hidup ini sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Orang percaya bukan cuma bicara tentang ibadah dan ibadah. Saudara. Tapi kepercayaan iman kita itu harus bisa mengubah, membentuk pola hidup kita. Menjadi pola hidup yang sehat. Disiplin. Nah itu yang akan membuahkan hasil. Orang mau belajar sesuatu. Dia mau belajar satu musik misalkan. Nggak bisa dia cuma satu hari latihan dari pagi sampai malam. Habis gitu udah. Nggak bisa. Disiplin. Walaupun mungkin satu hari cuma setengah jam. Tapi dia main. Nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun lagi jadi ahli. Ini yang saya maksud. Jadi terobosan-terobosan itu bukan cuma sekedar biar explosion gitu. Tidak menghasilkan apa-apa itu. Tapi harus ada ketekunan, kedisiplinan, pola hidup yang baru. Di tahun yang baru ini ayo kita mulai menata kembali pola hidup kita. Apakah pola hidup kita udah sehat? Kalau saudara tidur tiap hari jam 2, jam 3 malam saudara di depan TV. Bagaimana saudara bisa mempunyai pola hidup yang baik?
Kesehatan aja bisa terganggu. Pola hidup anak Tuhan itu harus sehat, saudara. Harus teratur. Amin. Harus. Kita lihat itu dari diri Tuhan sendiri. Ya kecuali sekali-sekali saudara mau jam 2, jam 3 malam. Kalau misalnya saudara mau berdoa silahkan. Tapi tiap hari saudara cuma nongkrong di depan TV jam 2, jam 3. Bagaimana bisa saudara melakukan hal-hal yang berguna? Besok tinggal ngantuknya, saudara tidur jam 4, jam 5 pagi, bangun jam 10, jam 11. Orang sudah melakukan segala perkara, saudara baru kucek-kucek mata. Pola hidup harus diatur. Anak-anak muda, atur pola hidupmu. Walaupun liburan pun. Jangan karena liburan lu kita lost sama sekali. Ya bolehlah, kita santai sejenak. Tapi bukan berarti kita lost. Nah saudara, saya rasa 3 hal ini sangat penting ya. Kalau kita mau melihat terobosan baru dalam hidup kita. Di tahun yang baru ini saya mengajak saudara melakukan satu terobosan rohani dalam praktisnya, dalam praktikalnya, dalam tindakan nyatanya, yaitu doa pagi. Siap? Ini satu terobosan rohani, saudara. Saya ajak, mari. Kalau saudara tidak bisa rutin tiap hari, coba ambil 1 minggu berapa kali. Anggaplah itu seperti hes rohani. Mengapa saya katakan doa pagi itu satu terobosan? Itu penting sekali dalam hidup kita. Kalau saudara mau melihat perkara-perkara yang besar dinyatakan, maka saudara ini sangat menentukan. Doa pagi. Ada beberapa hal tentang doa pagi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, doa pagi itu saya pakai istilah berat tapi nikmat. Saya bisa mengerti. Kalau saudara tidak berdoa pagi itu saya bisa mengerti. Seringkali berat. Secara daging ini tidak mau. Aduh, wis kurang tidur. Jam 11 baru tidur, kadang jam 11 lebih. Berat, saudara. Berat. Tapi setiap kali ketika saya sudah berlutut, aduh, ada kenikmatan yang tidak bisa didapatkan di tempat lain. Tapi itu sungguh yang saya rasakan. Kalau sudah mulai berlutut menyembah Tuhan, aduh rasanya itu nikmat, damai. Apalagi kalau Roh Kudus bekerja, mengurapi, rasanya itu tidak mau kita bangkit berdiri. Ada satu suasana surga yang luar biasa, yang saudara tidak akan dapat dan tidak mungkin dapat di tempat lain. Hanya orang yang berdoa pagi bisa menikmati. Karena roh Allah ada di tengah-tengah. Makanya saya pakai istilah berat tapi nikmat. Kalau anak muda istilahnya worth it. Walaupun saudara harus bayar harga, tapi itu worth it. Sumbut, tidak rugi. Yang kedua saudara, nah perhatikan ini. Doa pagi itu membuka jalan untuk terobosan-terobosan di berbagai bidang kehidupan yang lain. Tadi sudah saya katakan bahwa doa pagi itu sendiri adalah terobosan rohani. Tapi doa pagi ini selain dia adalah terobosan, tapi dia juga menjadi sarana Tuhan pakai untuk saudara mencapai terobosan-terobosan di segala bidang-bidang yang lain yang saudara mungkin selama ini mentok, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itu sudah menjadi kesaksian banyak orang. Dan itu tidak tahu, saudara tidak terasa kadang-kadang. Loh, masalahku selesai. Hutangku terbayar. Keluargaku dipulihkan. Sungguh, saudara. Saudara yang sudah mentok, saudara tidak tahu berbuat apa, ayo mulai doa pagi. Nanti saudara akan lihat Tuhan bekerja. Melampaui apa yang kita doakan dan pikirkan. Haleluya. Itu akan Tuhan genapi. Jadi saya melihat selalu Tuhan itu bekerja lewat yang rohani dulu. Mengadakan terobosan, nanti hal yang jasmani mengikuti. Utamakan kerajaan Allah, nanti yang lain itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ini luar biasa, dampaknya itu luar biasa. Dan yang ketiga saudara, mendatangkan berkat-berkat yang luar biasa. Selain berkat rohani, juga berkat-berkat jasmani. Saudara akan lihat bagaimana saudara Tuhan akan mencurahkan berkatnya. Karena itu menggenapi apa yang Tuhan katakan. Ketika orang percaya diam bersama dengan rukun, Tuhan melihat begitu indah. Ketika anak-anak Tuhan berlutut, menyembah Tuhan, satu roh. Tuhan katakan apa? Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Kita mulaikan tahun yang baru ini dengan satu terobosan di bidang rohani. Dan juga tentunya hal-hal yang lain perlu saudara perhatikan. Firman Tuhan ya dan segalanya.
Tapi saya mau tekankan doa pagi. Ayo, bangkitkan kembali yang sudah biasa berdoa pagi, itu satu kasih karunia, saudara. Nggak gampang itu. Yang terakhir, saya mau ingatkan saudara dengan satu cerita yang sudah tidak asing lagi di Keluaran 16. Mana. Sudah tahu bahwa mana itu perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Itu sebenarnya adalah gambaran daripada perjalanan gereja Tuhan di dunia ini. Dan kita lihat bagaimana Tuhan memelihara mereka dengan yang namanya mana. Roti malaikat dikatakan. Dan itu tidak pernah ada lagi. Mungkin besok kita kalau di sorga, saudara bisa tanya, Tuhan mana itu yang mana sih? Gimana sih rasanya? Nanti kita akan rasakan itu nanti. Tapi sampai sekarang saya yakin mana itu enak luar biasa. Karena itu adalah roti malaikat. Dan firman Tuhan berkata bahwa mana itu turun di waktu pagi. Waktu masih gelap, ketika embun dia turun ke atas muka bumi. Mana itu juga turun. Tapi ketika matahari bersinar, sudah habis. Tidak tahu mau cari di mana, enggak ada. Itulah sebabnya mereka punya satu tugas, bangsa Israel. Kalau mau makan hari itu, mereka harus bangun pagi, kumpulkan mana. Kalau mereka bangun siang, bangun sudah enggak ada. Berarti mereka harus puasa, tidak ada makanan lain. Jadi mana itu luar biasa, saudara. Dan itulah gambaran daripada berkat Tuhan di waktu pagi yang dicurahkan kepada umatnya. Mengapa kok Tuhan kirimkan waktu pagi? Saya yakin Tuhan sedang mengajar umatnya untuk hidup disiplin. Untuk memiliki pola hidup yang baik. Oh, sudah malam, ayo kita tidur. Kalau tidak gitu kita nggak bisa bangun pagi, berarti kita nggak bisa dapat mana. Itu tidak bisa diwakilkan mana itu. Setiap orang dia harus ambil porsinya sendiri. Kecuali mungkin anak kecil dan sebagainya ya. Kita tidak bisa dompleng. Jadi Tuhan juga mengajar supaya setiap anak-anak Tuhan punya tanggung jawab pribadi. Kita harus punya tanggung jawab pribadi di hadapan Tuhan. Secara pribadi kita punya tanggung jawab dan kita juga punya tanggung jawab kepada keselamatan keluarga kita masing-masing. Saudara seorang kepala rumah tangga, saudara punya tanggung jawab untuk menyelamatkan rumah tangga saudara. Jadi itu Tuhan ajar, makanya tidak bisa dompleng, titip. Wah besok saya tidak bisa bangun, lalu titip. Gak bisa, saudara. Semua harus ambil sendiri-sendiri. Nah itulah saudara. Jadi setiap kita punya tanggung jawab pribadi. Secara pribadi juga kita punya tanggung jawab terhadap keluarga kita masing-masing. Mari saudara-saudara. Ya, kita harus sendiri bangkit dan kita benar-benar mau mendapatkan berkat-berkat yang Tuhan siapkan setiap pagi itu. Mana itu dicurahkan setiap pagi. Tinggal kita mau memungut atau tidak. Saya tutup dengan ayat ini saudara. Mazmur 90 ayat yang ke-14. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Pagi, kalau saudara dipuaskan dengan kasih setia Tuhan, sepanjang hari saudara akan bersukacita di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.